Baik, terima kasih Pak Saka. Maaf, suara saya bisa terdengar dengan Jelas, baik. jelas, jelas, sangat baik. Terima kasih Pak Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oh, sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat selamat pagi saja ya, biar kita tetap segar dan ceria, tidak sore. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, terutama dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia HR Expo yang ke-15 dan terus terang ini pertama kali saya terlibat di acara ini. Terima kasih telah mengundang saya untuk berpartisipasi. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah yang tertulis di screen ini, cukup berat sebenarnya, strengthening organization to enhance company competitiveness in pandemic era. Kenapa saya bilang cukup berat? Karena kami juga sedang belajar, sedang melakukan penyesuaian ya. External environment berubah sangat signifikan, sangat dynamic ya. Tidak banyak hal-hal yang tidak bisa kita pelajari, tidak ada ilmunya sebelumnya. Jadi mungkin yang saya akan share kali ini adalah bagaimana pengalaman kami menghadapi pandemik ini, bagaimana kesiapan industri dalam perubahan yang sangat diperlukan saat ini, bagaimana adaptasi dengan cepat serta membentuk organisasi yang nimble dan agile itu menjadi prioritas utama saat ini. Oke, sebentar. Ya, highlight diskusi kali ini ada 4 ya. Saya bagi menjadi, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit siapa sih kami sebenarnya. Kami adalah PT Merck Tbk. Nanti kita akan jelaskan sedikit bergerak di bidang apa saja industri kami. Kemudian juga kita mau sharing sebenarnya impact COVID-19 di pasar healthcare, dalam hal ini adalah pasar dunia kesehatan dan juga pasar industri farmasi itu seperti apa, dan perubahan tren apa saja yang terjadi, dan bagaimana implikasinya terhadap healthcare industry, dan challenge. Suaranya hilang, Mbak. Iya, apa saja ya impactnya ke organisasi seperti itu. Industri farmasi merespons. Masih hilang? Sudah timbul lagi. Sudah. Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih. Lalu bagaimana organisasi merespons tantangan-tantangan ini, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa siap untuk the future organization sehingga kita tetap bisa kompetitif dan tetap bisa melakukan bisnis di kondisi yang seperti sekarang ini. Mungkin saya mulai dulu dengan siapa kami ya, PT Merck Tbk. Memiliki 6 values dalam organisasi. Aspirasi kami menjadi value vision, recognize customer, dan juga buat kami, our strength is our people. Coverage kami di seluruh Indonesia, dan headquarters ada di Jakarta. Kami berusia 50 tahun, sejak tahun 1990. Dan di usia 50 kami melakukan transformasi dari usaha dengan pandemi. Untuk kami ada 2, PT Merck Tbk dan PT Merck Life Science Professionals. Total employee 440. Lalu dalam PT Merck Tbk sendiri, total employee sekitar 400. Kami memproduksi tablet dan kapsul sekitar 1,6 miliar. Berapa nih? Dan purpose dari perusahaan kami adalah network. Oh. Karena Udah kami ada banyak. Udah. Kalau mau apa udah selesai. Tidak hanya bagaimana kita berkontribusi, terutama kita responsibel terhadap COVID-19. Ini adalah global activities dalam menghadapi COVID-19. Banyak sekali yang kami lakukan, dan juga dalam beberapa clinical trials dan percepatan pembuatan vaksin. Ini dalam komitmen kami ada 300 unit kami donasikan
trials dengan WHO dan juga Jurnal kemarin. Dan ini adalah kontribusi kami dan dedikasi kami. Ada 18 pabrik all over the world. Support kami terhadap employee dan juga IT sangat tinggi. Lalu bagaimana di lokal? Di lokal kami juga melakukan donation banyak bersama dengan pihak ketiga. Di Indonesia dengan Seksu Apa, dengan Dokter Share, dan juga melakukan employee melakukan penggalangan dana, dan kami juga mensupport Ekman Institute mempercepat proses pembuatan vaksin di Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi sekilas mengenai Merck, bidang usaha kami bergerak di bidang apa, dan mungkin salah satu yang tidak tercapture di video itu adalah mungkin kami ingin menyampaikan bahwa kami adalah perusahaan tertua, perusahaan farmasi tertua di dunia. Kalau di dunia saat ini usia kami adalah 352 tahun karena Merck di Darmstadt itu dibentuk pada tahun 1668, dan kalau di Indonesia usia kami tahun ini adalah 50 tahun, dan kami memasuki transformative journey di usia kami yang ke-50 ini. Dan di usia 50 di Indonesia ini juga merupakan industri farmasi termasuk yang tertua di Indonesia. Lalu kita masuk ke diskusi berikutnya adalah mengenai kita melihat apa yang terjadi saat ini dan proyeksi ke depannya atau ekspektasi ke depannya akan seperti apa. Mungkin sangat menarik untuk dilihat dulu, sekedar flashback bahwa ini adalah kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Average daily case-nya sekitar di atas 4.000, ya, tepatnya 4.200. Dan kalau kita lihat grafiknya meningkat terus, ya. Kita belum tahu ini kapan akan melandai. Jadi kalau kita lihat negara-negara tetangga kita sudah banyak yang melandai, bahkan sudah banyak yang sudah bisa beraktivitas seperti biasa walaupun melakukan pembatasan gitu ya. Nah, saat ini Indonesia menjadi negara yang paling besar. Agak hilang suaranya, Mbak. Ibu Julia. Terkena dampak COVID-19 di Southeast Asia. Ya, Tahun ini, di bulan ini Indonesia menjadi yang nomor 1. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, peak belum tercapai, ya. Jadi peak has yet to come. So we have to be very careful. Nah, kita bisa melihat perkembangannya itu adalah dari awal Maret, perkembangan kasus ini, dan ada partial lockdown, ada under control sampai Juni. Tetapi mulai bulan Juli kita lihat terjadi peningkatan yang tajam sehingga new cases perharinya semakin meningkat. Nah, pertanyaannya adalah impact dari pandemik COVID seperti ini itu bagaimana sih impact-nya terhadap industri farmasi? Cukup menarik untuk dilihat di data ini. Ternyata peningkatan kasus COVID di akhir kuartal 1 itu menyebabkan industri farmasi turun significantly kalau kita bandingkan dengan Q1 dan juga kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Jadi ini adalah data IQVIA. IQVIA itu adalah data yang mengaudit semua penjualan di industri farmasi di Indonesia dan juga di semua negara. Nah, ini adalah data untuk di Indonesia. Kalau kita lihat data di tahun 2019 itu angka total penjualan produk-produk farmasi sekitar 89 triliun rupiah. Rata-rata per kuartalnya sekitar 22 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat di Q1 sebenarnya angkanya masih kurang lebih sama dengan angka di rata-rata di 2019. Tetapi yang terjadi di Q2 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar 17% seiring dengan peningkatan kasus COVID yang cukup tinggi juga. Nah, demikian juga jika kita bandingkan dengan Q2 tahun lalu, itu juga terjadi penurunan yang sama sekitar 17-18%. Sedangkan jika kita bandingkan dengan angka baseline, yaitu angka proyeksi sebelum COVID terjadi, itu terjadi penurunan yang signifikan di industri farmasi sebesar 20%. Data Q3 belum keluar, tetapi ekspektasi kami adalah pasti akan declining dibandingkan Q3 tahun lalu, tetapi kalau kita bandingkan data Q2 akan terjadi peningkatan karena sudah banyak recovery yang terjadi sejak mulai bulan Agustus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih kasus ini akan terjadi dan kapan sih kita expecting
recovery-nya akan terjadi, terutama di industri farmasi? Ini pertanyaan yang sulit dijawab, tetapi di sini ada data yang mengatakan bahwa akan terjadi declining terus ya across Southeast Asia markets, termasuk Indonesia sampai akhir 2020, bahkan sampai Q1 2021 ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita mengantisipasi ini semua gitu loh. Organisasi harus mengadjust sedemikian besar atau sedemikian cepat, atau kita harus berdiam diri saja. Nah, di sini tidak ada data spesifik mengenai Indonesia, tetapi trennya menurut data yang ada itu akan sama dengan Southeast Asia, di mana akan terjadi perbaikan di Q1 dan Q2, tetapi mungkin untuk Indonesia karena kasusnya cukup tinggi, itu perbaikan mungkin akan terjadi mulai di Q3 dan Q4. Dan itu pun sangat tergantung apakah akan terjadi second wave atau tidak. Angka kasus nampaknya akan meningkat terus dan recovery untuk back to normal growth, untuk kembali ke growth rate sebelum COVID akan masih lama, dan mungkin 2021 akhir akan bisa kita lihat traction yang lebih baik. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, perubahan tren apa saja sih yang terjadi? Jadi saya mencoba mengkompil dalam 3 major shift ya. Jadi ada 3 yang kita bisa lihat selama COVID ini, yaitu patient preference ya. Jadi ada perubahan di patient preference, kemudian dari healthcare professions, dan juga dari pharma strategy. Mungkin saya jelaskan sedikit satu-satu. Kalau di patient preference itu ada disruption di patient journey. Jadi ada hambatan atau ada perubahan-perubahan di patient journey. Contoh yang sangat nampak saat ini adalah terjadi penurunan patient volume di rumah sakit yang cukup signifikan. Nanti akan saya share datanya seberapa besar. Nah, ini semua terjadi karena ada mobility restriction. Banyak orang-orang yang takut untuk rumah sakit, ya kan? Termasuk mungkin kita semua di sini takut untuk rumah sakit karena faktor. Jadi kalau memang tidak urgent sekali, kita tidak akan ke rumah sakit. Dan kemudian juga terjadi peningkatan self-medication. Jadi banyak orang-orang yang melakukan treatment sendiri. Kalau memang kondisinya tidak krusial, mereka ke apotek atau ke toko obat membeli obat bebas ya. Dan juga terjadi peningkatan health awareness. Jadi banyak orang-orang yang memang saat ini banyak minum jamu, rajin minum vitamin, rajin berolahraga, yang mungkin dulu tren untuk tidak menjadi prioritas utama buat setiap orang, dan sekarang menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir adalah terjadi perubahan dalam purchasing behavior yang saya akan jelaskan berikutnya. Adaptasi di healthcare profession juga terjadi perubahan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan di adopsi terhadap telemedicine, terutama karena ketakutan untuk keluar dari rumah dan ketakutan untuk ke rumah sakit. Lalu terjadi juga perubahan di pharma industry, terutama dari sisi bisnis strateginya. Otomatis kami menyesuaikan, terjadi shifting shifting dari face-to-face meeting menjadi digital engagement atau dalam bentuk remote meeting. Dan ini semua harus kita percepat ya, karena tentu saja proses diskusi, proses komunikasi dengan healthcare professional tidak bisa kita berhenti saat ini, bisa kita stop. Dan juga industri diminta untuk melakukan rethinking proses. Kira-kira bentuk sales force model yang terbaik akan seperti apa? Apakah tetap seperti sekarang ya, yang tetap seperti sebelum COVID, di mana fokusnya adalah di face-to-face meeting, atau mungkin hybrid, jadi ada kombinasi antara digital dan face-to-face, atau purely kita akan switch ke digital ya. Belajar dari COVID ini, ternyata digital juga memberikan impact yang sangat baik. Lalu juga terjadi perubahan dari sisi launching strategi di setiap perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit satu persatu. Mungkin saya akan fokus di yang pertama, di dropping dari patient volume di Indonesia. Nah, ini adalah overall declining patient volume sebesar 40% di Southeast Asia. Tetapi kalau untuk Indonesia kita lihat patient volume-nya menurun cukup signifikan, yaitu sekitar 55%. Nah, kalau kita lihat Singapura, Filipina juga cukup besar ya,
Dan negara-negara yang angka kasusnya tinggi itu biasanya penurunan patient volume-nya juga cukup tinggi. Jadi penurunan untuk patient-patient yang datang ke rumah sakit cukup tinggi. Nah, data di sini juga menunjukkan berapa lama sih waktu yang diperlukan supaya volume patient-nya itu akan kembali normal lagi. Nah, kalau untuk Indonesia, Filipina, dan Singapura itu kurang lebih sama ya, sekitar 8 sampai 11 bulan. Ekspektasinya bahwa patient load itu akan kembali seperti semula. Jadi memang diperlukan waktu yang cukup lama untuk kembali seperti semula, bersamaan juga dengan peningkatan telemedicine yang akan saya jelaskan di slide berikut. Dan mungkin kita bicara mengenai consumer confidence index. Jadi seiring dengan COVID ini terjadi penurunan patient volume, terjadi juga permasalahan di ekonomi baik secara makro dan juga mikro, dan juga permasalahan ekonomi di setiap keluarga gitu ya, mungkin ada job cut juga atau income reduction di setiap individu. Nah ini juga mempengaruhi yang kita namakan mempengaruhi consumer confidence index. Apa itu consumer confidence index? Consumer confidence index itu adalah indikasi keinginan untuk mengkonsumsi dari setiap individu. Nah, ini terjadi penurunan indeks karena konsumen itu cenderung untuk saving more dan juga consume less. Jadi secara bersamaan mereka berkeinginan untuk saving lebih banyak dan juga hal-hal yang tidak penting mereka tidak akan beli. Dan kita lihat sampai kuartal 4 Consumer Confidence Index ini akan turun ya berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh IQVIA, dan kita lihat akan terjadi slow recovery di Q1 2021 walaupun kita lihat belum kembali seperti angka normal di sini ya, tetap ada penurunan dari Consumer Confidence Index, dan ini tentu saja mempengaruhi daya beli dari consumer, dan kami dari industri farmasi memasukkan ini sebagai salah satu komponen yang harus kita perhatikan. Baik, ini adalah major shift yang kedua ya. Major shift yang kedua kalau kita lihat yang pertama adalah terjadi perubahan behavior dari cara dokter melakukan praktek ya. Yang pertama adalah switching ke telemedicine ya, adopsi ke telemedicine menjadi lebih besar juga. Dan juga ternyata surgical volume, jadi orang-orang yang memang harus melakukan operasi tetapi kondisinya tidak sangat kritikal itu juga terjadi penurunan sampai 54% atau sampai 60% ya, jadi untuk emergency dan elective. Dan dari sisi prescription duration karena terjadi penurunan di elective procedures ya, terjadi penundaan juga, otomatis resepan yang diberikan oleh pasien, oleh dokter ke pasien itu meningkat sampai 20% lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID. Jadi terjadi perubahan practice behavior. Dan yang berikutnya adalah adopsi dari telemedicine. Kita bisa lihat di sini telemedicine gaining traction, dan kita akan lihat bahwa ini akan tetap relevan even though setelah COVID. Nah, di sini mungkin ada data yang menarik ya, kita bisa lihat bahwa ini survei yang dilakukan terhadap 248 clinician. Pada saat pre-COVID, angkanya adalah adopsi dari healthcare professional terhadap telemedicine hanya 37%. Dan adopsi sejak COVID itu meningkat 38%. Jadi artinya dalam 4 bulan terakhir terjadi peningkatan double ya. Tadinya hanya 37%, sekarang 37 plus 38 ya. Hampir sekitar 90% kalau kita tambah dengan yang high interest itu sudah memakai telemedicine. Artinya terjadi perubahan tren yang cukup cepat dalam waktu 4 bulan, terjadi double traction karena terjadinya pandemik ini. Ini adalah adopsi dari healthcare professional terhadap telemedicine. Lalu bagaimana impact-nya terhadap patient ya. Jadi pasien-pasien menyikapi telemedicine seperti apa? Terjadi peningkatan juga. Mungkin ini karena Indonesia mulainya agak terlambat dibandingkan negara-negara lain. Tapi saya yakin data saat ini mungkin sudah double digit juga, terjadi peningkatan
willingness dari pasien untuk melakukan telemedicine, apalagi saat ini kita mengetahui bahwa pemerintah, terutama Kominfo, sangat mensupport Indonesia untuk driving users towards telemedicine adoption. Dan banyak sekali provider-provider yang seperti kita ketahui ada aplikasi Gojek, kemudian provider Halodoc dan juga Alodoc ya, banyak sekali yang memang bergerak di bidang hal ini. Lalu bagaimana sih, ada pertanyaan lagi yang cukup menarik, yang selama ini kita ketahui bahwa dokter lebih prefer face to face, dan ternyata sekarang setelah kita interview kejadian COVID ini, ada pertanyaan yang kita tanyakan, apakah dokter tetap tertarik untuk melakukan telemedicine atau untuk mengutilisasi telemedicine even setelah COVID atau post COVID-19. Dan menariknya adalah 83% dari responden menyatakan bahwa they are willing to continue. Mereka tetap akan melakukan telemedicine, dan ini adalah suatu perubahan behavior yang kita harus sikapi dari sisi industri farmasi, bahwa kita juga harus ready dan harus siap dengan willingness dari dokter, dan juga utilisasi dari telemedicine harus ditingkatkan, platform harus diperbaiki sehingga kita bisa menyesuaikan dengan needs dari healthcare profesional. Baik, nah ini adalah adopsi dari di luar telemedicine. Jadi bukan hanya telemedicine saja yang mengalami adopsi yang baru, tetapi juga dari sisi drug delivery services. Nah, kita bisa lihat dari sisi drug delivery services saat ini mungkin Bapak dan Ibu di station ini juga banyak yang sudah mempunyai pengalaman melakukan teleconsultation, online medical records ya, dan juga medication delivery dan pick up. Jadi saat ini banyak sekali healthcare startup ya seperti Alodokter, Halodoc, Grab Health. Mereka memprovide bukan hanya free doctor consultation yang otomatis ini memang certified ya, tapi juga mereka memprovide prescription dan juga sampai delivery dari obat tersebut ke rumah masing-masing. Dan peningkatan ini juga sangat di support oleh regulasi-regulasi dari pemerintah. Ini adalah perubahan-perubahan yang menarik yang harus kita sikapi. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana organisasi menyikapi ini ya. Jadi yang sudah terjadi pada kami saat ini adalah kami sudah melakukan perubahan sedikit dari sisi bagaimana kami berkomunikasi dengan para dokter. Jadi kalau kita lihat ini adalah perubahan market saat ini. Jadi dari company ke healthcare professional ke patient, dan ternyata terjadi akselerasi remote engagement adoption. Dan ini yang tadi kami sampaikan bahwa terjadi peningkatan cukup signifikan, double ya, dari 37 naik menjadi hampir 90%. Dan peningkatan ini bukan hanya dari perusahaan ke healthcare professional, tapi juga dari healthcare professional sampai ke pasien. Dan pada kenyataannya, kalau kita mau melihat apa sih needs dari target audience kita, mereka membutuhkan informasi dan juga support. Dan dari sini kita melihat bahwa interaction yang terjadi antara life sciences company atau pharma company dengan healthcare professional tidak boleh putus. Oleh karena itu, beberapa aktivitas dan perubahan-perubahan secara cepat harus kita lakukan untuk melakukan remote interaction, non face-to-face interaction dengan dokter untuk mengkompensasi dropping di face-to-face visit. Ini ada data yang menarik di sini ya. Kita lihat saja di sini Indonesia ya. Nah, ini adalah data ini adalah data consultations ya before COVID-19. Jadi non face-to-face consultation before COVID-19. Dan yang terjadi setelah COVID-19 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada saat lockdown terjadi peningkatan hampir 300%, dan pada saat after lockdown terjadi peningkatan hampir 160%. Jadi dan ini juga kurang lebih trennya sama di semua negara di Southeast Asia. Indonesia masuk yang mengadopsi akselerasi untuk remote engagement. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana implikasinya terhadap industri? Nah, kita harus berpikir apakah kita tetap mau face to face saja, ataukah kita purely move ke digital, ataukah kita melakukan hybrid engagement. Nah, ini this is very tricky ya, karena memang kondisinya sangat dynamic, belum pernah ada ilmu sebelumnya mengenai ini.
gitu ya. Jadi bagaimana caranya in the near term kita tetap harus kreatif, tetap harus cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi kita harus melihat profil target audiens kita seperti apa, kita harus mengerti di therapeutic area dan di market seperti apa yang kita ingin bermain dan cocok dengan cara digital hybrid engagement. Dan juga yang penting adalah people, individu-individu yang bekerja, semua orang-orang harus mempunyai capability yang kuat ya, dan mereka harus siap untuk menghadapi era digital ini. Jadi training for the team, capability development for the team is one of the most important thing. Karena seperti kita ketahui, yang tadi saya sampaikan di video, our strength is our people. Lalu yang terakhir adalah memastikan bahwa infrastrukturnya memang ready, secara teknologi kita memang ready, orang-orangnya juga siap. Oke, ini ada yang menarik ya, kalau kita lihat mungkin Bapak dan Ibu juga mungkin sangat paham mengenai Making Indonesia 4.0, dan yang menarik adalah setelah terjadinya COVID-19 pandemic itu industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam program Making Indonesia 4.0 yang sebelumnya mungkin letaknya di sini, tetapi setelah terjadi pandemic ini masuk dalam fokus Making Indonesia 4.0, di mana diharapkan industri ini bisa performing well, dan juga pada saat ini demand-nya sangat tinggi karena kondisi pandemik, jadi banyak sekali kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Baik, lalu apa saja challenge terhadap organisasi ya? Challenge yang kita lihat adalah yang tadi saya sampaikan berulang kali, banyak kejadian yang tidak pernah kita ketahui, dan ini menjadi berubah dan shifting dengan sangat signifikan karena adanya COVID. Nah, itu yang diperlukan adalah saat ini kita bagaimana mendriving atau kita melihat kembali revisiting our current business model dan juga proses. Jadi bukan hanya bisnis modelnya, bagaimana prosesnya, ways of working-nya, apakah tetap sama atau kita mau rubah. Jadi ini belum ada ilmunya, jadi benar-benar kita learning by doing, karena ini kita bicara sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak ada ilmunya, tidak ada experience-nya, tidak ada formula yang tepat untuk itu. Jadi bagaimana sekarang, bagaimana company bisa survive, caranya adalah kita harus melihat current business model kita dan juga proses yang ada. Mungkin saya ingin meng-quote informasi atau analisa yang dilakukan oleh McKinsey. Cukup menarik ya, title yang dimasukkan di sini adalah The Need for Speed in the Post-COVID-19 Era and How to Achieve It. Jadi primary opportunity-nya adalah supaya kita survive di era COVID ini adalah kita harus speed, harus cepat, harus efisien dalam membuat decision, dan juga komunikasinya harus clear, harus transparan. Dan yang terpenting adalah menggunakan teknologi ya supaya kita mempunyai engagement capability yang lebih baik dengan customer kita dan juga dengan employee, jadi baik eksternal maupun internal. Dikatakan di sini bahwa leader yang silo dan sangat lambat untuk membuat keputusan, lack of strategic clarity, ini akan menjadi barrier untuk sukses itu sendiri. Jadi memang kuncinya adalah kecepatan, nimble, agile ya, seperti tema dari HR forum kali ini kan juga memang nimble dan agile juga, dan speed ya. Jadi memang itu adalah hal yang diperlukan dalam kondisi saat ini. Nah, menyikapi hal tersebut kita melihat banyak faktor-faktor yang eksternal yang sudah kita lihat, challenge yang ada di luar gitu ya. Kemudian juga kita melihat perubahan-perubahan yang sangat cepat. Lalu bagaimana sih Merck Indonesia dan kami juga secara global melakukan recovery plan untuk tetap survive dan kembali dengan cepat pada saat COVID ini berakhir. Jadi kita melakukan reassessing dan juga building a recovery plan. Jadi yang kita lakukan adalah ada 6 pilar. Yang pertama dari sisi policy dan regulatory-nya, kita lihat lagi dari sisi patients dan customers-nya, kita amati semua, baik itu di patients, hospital, klinik, other stakeholders, healthcare professional. Dari sisi competitors dan industri juga kita review lebih dalam lagi
people dan capabilities, this is the most important one gitu ya, karena kita harus mempunyai leader yang bisa beradopsi dengan cepat terhadap kondisi saat ini. Engagement dari employee juga harus dibina. Kemudian yang terpenting adalah employee safety. Dan yang pilar berikutnya adalah organization dan proses. Jadi kita mau lihat apakah new working model harus dilakukan, new ways of working harus dilakukan, internal prosesnya seperti apa, dan yang terpenting karena kami industri farmasi, kami harus selalu siap dengan supply-nya, dari hal manufacturing dan supply chain harus benar-benar diperhatikan juga. Dan landasan dari ini semua adalah kita melihat bahwa digital dan technology environment merupakan suatu fokus yang harus kita review dan kita lihat lagi, kita assess ulang bagaimana yang terbaik untuk mempunyai platform dan teknologi infrastruktur, dan at the end bisa mempunyai produk dan service yang bisa memberikan yang terbaik buat customer dan pasien. Oke, sekarang mungkin hanya akan fokus di people and capabilities, karena tadi kita lihat bahwa fokusnya adalah di leader yang memang tidak boleh silo, leadernya tidak boleh lambat mengambil keputusan, tidak boleh terlalu kompleks gitu ya, harus simple, accountability, dan juga bisa dieksekut dengan cepat. Nah, di sini kita melihat bahwa ini orang-orang HR semua di sini jauh lebih jago dari saya, dan kita semua tahu bahwa people itu adalah aset utama perusahaan, ya. Jadi kunci dari kesuksesan organisasi itu adalah tergantung dari orang-orang yang ada di situ. Jadi fokus kami saat ini, kami memfokuskan di 4 area ini. Yang pertama adalah di adoption dari leadership. Jadi kita melihat bahwa remote working itu menjadi ways yang terbaru dalam kehidupan kita bekerja. Seperti saya saat ini, sejak bulan Maret kami semua Merck itu masih work from home, karena memang ada guidance dari global yang kita harus ikuti juga ya. Challenge-nya adalah bagaimana kita memastikan dengan remote working ini kita memastikan bahwa semua tim bisa bekerja secara produktif. Lalu challenge berikutnya adalah bagian dari adaptasinya adalah harus membuat decision yang tepat, walaupun saat ini kondisinya sangat unfamiliar buat kita, informasinya selalu berubah ya. Tidak ada formula yang jitu, tetapi seorang leader tetap harus membuat keputusan yang tepat, dan decision-nya itu seharusnya adalah decision yang memang cocok pada saat yang sekarang, walaupun informasi-informasi yang masuk tidak lengkap. Jadi saat ini bukan saat di mana kita bisa membuat decision pada saat informasi yang masuk sudah lengkap. Simplicity, kita harus membuat keputusan dengan cepat. Lalu yang berikutnya adalah fokus kami adalah leaders vision for digital transformation is needed. Jadi digital strateginya harus diperkuat setiap perusahaan, terutama kami di sini adalah banyak sekali melakukan perombakan perubahan secara cepat ya sejak COVID ini untuk melakukan digital transformation yang cukup agile. Lalu dari sisi skills dan kompetensi ya untuk memastikan bahwa organisasi bisa berjalan dengan baik dan sukses, kita melakukan capability assessment. Jadi kita punya mapping tertentu, punya kompetensi tertentu untuk posisi tertentu, dan kita melakukan assessment, dan kita lihat dari setiap individu ini dan setiap level tertentu memerlukan training program seperti apa. Jadi kami juga melakukan upskill program untuk meningkatkan kompetensi dan juga untuk mendevelop atau capability development buat semua tim yang ada. Dan tentu saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lalu dari sisi employee value proposition, saat ini we are facing new phase of EEV. Jadi dikatakan bahwa conventional EEV itu sangat tidak relevan lagi post COVID-19. Jadi EEV menjadi sesuatu yang harus dipikirkan, harus shifting dengan kondisi COVID seperti ini. Ya, jadi mungkin kan sekarang ini perusahaan yang mempunyai banyak fasilitas di kantor, kemudian fasilitas gimnastik, itu jadi tidak relevan saat ini karena kita juga tidak ke kantor, kita juga tidak ke gym gitu ya karena kondisi seperti ini. Jadi mungkin lebih banyak EFP-nya itu fokusnya kepada emotional bonding. Jadi bagaimana caranya kita tetap memotivasi tim, memotivasi semua karyawan untuk tetap bisa survive dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Work-life balance automatically sangat penting, dan at the end kita melihat bahwa flexibility untuk bekerja menjadi prioritas buat setiap individu. Jadi
fokus di flexibility dan juga work-life balance. Dan yang the most importantly buat kami di sini adalah baik Merck secara global maupun kami di Indonesia, employee safety itu menjadi prioritas kami. Ya, kami ingin memastikan bahwa safety dari employee dan juga at the same time bisnis bisa berjalan dengan baik. Jadi balance-nya harus ada, terutama pada saat nanti semua employee kembali ke kantor. Ini semua harus dilakukan dengan baik. Jadi new safety protocol harus di-establish. Dan saat ini sekedar informasi kami selalu melakukan pemeriksaan secara rutin buat semua employee. Ada matriks tertentu ya, apakah harus dilakukan PCR ataukah hanya rapid test, dan yang pasti pada saat karyawan kembali ke kantor tes harus dilakukan, dan ini adalah komitmen kami sebagai perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan kami yang terkena impact. Nah, lalu bagaimana kita sustain ke depannya? Ini tadi saya cuma sekedar sharing yang kita sudah lakukan dalam kondisi saat ini. How we sustain? Jadi kita hanya akan fokus di our priorities, yaitu 5 must-win battles. Kelihatannya simple, tapi banyak sekali cerita di dalamnya. Penting yang pertama adalah commitment to people. Dan kita akan tetap fokus growing the core. Jadi growing our core business saat ini, fokus di fertility business, fokus di diabetes, thyroid, ya, cardiometabolic, fokus di oncology business, dan juga di growth hormone, dan juga endokrinologi. Dan kita tetap akan fokus juga di maximizing launches, terutama buat Indonesia saat ini kita fokus di life cycle initiatives. Dan yang terpenting adalah improve operations. Jadi yang tadi kami sampaikan, waste-nya berubah, harus lebih fleksibel. At the same time kita harus bisa memastikan bahwa productivity is there. Dan yang jelas digitalisasi harus in place dan strateginya harus tepat. Dan yang berikutnya adalah improve access. Jadi kita memastikan bahwa akses pengobatan-pengobatan inovatif, karena kami memproduksi obat-obat inovatif terhadap pasien itu tetap bisa berjalan dengan baik. Kami juga bekerja sama dengan beberapa pemerintahan, terutama dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Internally kita juga melakukan engagement activity yang tidak pernah putus, ya. Jadi kita stay connected dan engage with our teams, with the working environment. Dan kami juga melakukan secara setiap tahun sekali melakukan employee engagement survey. Ini adalah bagian dari komitmen kami to people. Kami melihat pergerakannya dari tahun ke tahun, apakah action plan yang kita bikin berdasarkan masukan dari tim itu benar-benar bisa memberikan hasil yang baik, sehingga karyawan tetap engage, ya, jadi tetap merasa positif about the company, dan juga merasa sangat nyaman bekerja dengan teman-teman yang lain yang ada di perusahaan tersebut. Jadi sejak tahun 2016 globally itu kami selalu melakukan annual online survey to all employees. Objektifnya adalah untuk melihat what inspires and support yang dibutuhkan buat karyawan, dan juga bagaimana caranya kita mempunyai activities yang lebih baik, yang sesuai dengan needs dari karyawan tersebut, dan at the end untuk kesuksesan perusahaan. Nah, ini adalah aktivitas yang kita lakukan, how we do differently to engage our customer. Saya mungkin langsung masuk saja ke video ini, ya. Adalah bagian dari adopsi dari strategi kami dalam proses transformasi marketing dan digital. Ada various channel dan digital platform yang kami gunakan mendeliver message kita, dan juga untuk capability enhancement program buat healthcare professional atau target audience kami. Dan juga kita memberikan health service atau disease awareness buat pasien, baik dalam Facebook, Instagram, LinkedIn, dan juga
benar-benar kami feel seperti ada di dalam corporate sector. Kami juga bekerja sama dengan platform kesehatan yang ada karena mereka sudah melakukan kalau dokter, bergigi, dan juga partai. Bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia dan juga dengan beberapa chain farmasi. Ya, saat ini fokus kami adalah menjadi Global Specialty Innovator Strategy. Tadi kami sampaikan bahwa kita ingin meningkatkan speed dengan men-simplifying our ways of working dan juga decision making. Jadi saat ini fokus kami adalah 3 pilar ini, simplicity, accountability, dan juga execution. Jadi kita harus memastikan bahwa kita mempunyai orang yang tepat, doing the right job at the right time. Itu adalah yang kita akan fokuskan saat ini. Komitmen kami terhadap people dan employee adalah itu akan tetap terjadi dan itu merupakan continuing proses yang tidak akan pernah berhenti ya. Banyak sekali aktivitas yang kami lakukan, bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir adalah purpose kita, ini adalah S1 Corporations, adalah purpose dari semua employee di PT Mark Indonesia. Jadi kami di sini sangat termotivasi untuk selalu mengoptimalkan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan dokter, bagaimana kita berempati ke pasien, dan bagaimana kita memberikan yang terbaik baik dari sisi service maupun produk ke pasien. Dan United, we are one for patients, every contribution counts for the employee. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.